Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV di mana bae berado apa kabarnya? Cak biasa pemirsa setiap hari program favorit Halo Palembang rewangi pemirsa 1 jam ke depan tentunya dengan aku Cek Susan. Itu bakal ngasih informasi update tentunya tentang Sumatera Selatan dan juga Palembang. Dan pemirsa cak mano Ramadannya, puasanya cak mano pemirsa sampai di hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat dalam melakukan aktivitas, tidak ada kendala ya. Dan puasanya tetap konsisten, jangan ada yang mecah, jangan ada yang batal, kecuali yang betino biasanya ya, sudah biasa itu. Nah pemirsa, kalau ndak katik gawe, kalau ndak penting-penting nian, mending di rumah baik, jago kesehatan, jago imannya, jago ibadah, jago pandangannya, biar pahalanya tetap terjago. Bisa juga nonton film-film yang bagus, favorit, atau denger lagu religi ya, karena memang Cesuan kalau jalan di mobil, apalagi bulan puasa, terus juga ke mall-mall itu biasanya lemak denger lagu-lagu religi. Dan membuat kita tuh biasanya dengan adanya lagu-lagu religi yang kita dengar di bulan Ramadan ini kadang-kadang merefresh diri kita juga bahwa masih banyak yang harus diperbaiki di hidup kita nih. Wah, bulan puasa nancaknya ya Cak Susan ya. Nah pemirsa, ngomong-ngomong tentang lagu religi ya, hari ini tema kita adalah musik religi menyentuh hati lewat lantunan nada. Nah, kita tahu siapa kira-kira narasumber kita hari ini yang luar biasa, Uang Palembang ya. Tapi memberikan sedikit suaranya yang indah, bukan di Palembang baik tapi di tingkat nasional. Wah, siapa yang tidak tahu dengan Mbak Sela? Oh, selamat pagi Mbak. Pagi. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tipenya soleha. Soleha. Kemarin kita ketemu solehot. Soleha. Memang kalau di pojok panggung beda. Beda kan? Beda. Kan jiwanya menghibur Iya. jadinya. Kalau di sini apa? Kalau di sini juga bersharing. Sharing sesuai dengan tema. Tema kita Ramadan. Mbak Sela sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kegiatan yang padat ini tentunya bolak-balik Palembang, Jakarta, Palembang, Jakarta. Kalau Susan masih Kenten, PS, Kenten, PS. Kenten Pal TV, Kenten Pal TV, Kenten Pal TV. Iya. Ya Cak itulah nyari cuan ya Mbak Sela ya. Iya. Nah Mbak Sela, ini tema kita musik religi menyentuh hati lewat lantunan nada. Kan Mbak Sela ini basicnya ada dangdut-dangdutnya ya. Jangan dihilang ke. Iya jangan dihilang ke. Tetap bahas ya. Iya, kita bahas yang dangdutnya, kita bahas tema religi dulu. Mbak ini mengeluarkan single lagu apa nih di religi ini? Tahun kemarin itu ada lagu Rindu Allah. Rindu Allah. Jadi lebih ke religi dangdut. Sebelumnya ada religi juga tapi lebih ke pop. Nah yang kemarin itu lebih ke dangdut. Itu dikeluarkan kapan Mbak Rindu Allah tuh? Tahun kemarin. Tahun ini sebenarnya lagi proses. Cuma memang kemarin aku sakit, tertunda. Udah keburu puasa belum rilis itu lagu. Oh, karena sakit tadi. Nah, itu harus jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan. Ya. Nah, kalau Rindu Allah ini terciptanya saat kapan itu? Ya, terciptanya tahun kemarin, itu yang diciptakan oleh Anton Golok, almarhum ya, sekarang udah meninggal. Terus ya udah aku nyanyiin karena aku rasa liriknya tuh aku suka gitu loh, Rindu Allah. Terus musiknya juga dangdutnya tuh dangdut yang slow. Oh, tetap ada sentuhan dangdutnya. Iya, Rindu Allah ini religi yang dangdut. Jadi aku pikir senang kayak itu kan cocok. Ya udah akhirnya aku rilis, udah aku keluarin gitu. Ngapa harus ada tetap sentuhan dangdutnya? Biar wong tahu. Sela tuh penyanyi dangdut. Nah, ngomongin dangdut, Mbak Sela ngapa sih pilihnya lagunya tuh dangdut Cak itu? Nah kan kata wong kan apa Mbak Sela tuh kan Caknya tuh bagusnya pop, apa karena tampilannya Cak mana ya kata wong kan tidak do terlalu ya kalau kita tahu kan penyanyi dangdut itu kan agak mencolok ya Mbak ya. Nah Cak itu dengan stylenya Mbak yang wah keren Cak itu ya. Cak Sonbe ada pengen lah kayak Cak Mbak Sela ya. Itu. Nah ngapa sih Mbak Sela tuh lebih ke dangdut? Apa memang karena dari kecil hobi? Atau memang karena nyingok dangdut tuh galak bergoyang? Iya, dua-duanya ini Mbak Susan. Oh galak galo. Galak galo.
Pertama memang dari kecil tuh hobi dangdut. Kebetulan keluarga nih semua tuh suka dangdut. Oh. Jadi kalau wong kawinan, wong hajatan, pokoknya apapun bentuknya, jenisnya, kalau ada organ tunggal tuh aku pasti disuruh harus nyanyi. Oh. Jadi dari kecil itu sudah terbiasa nyanyi dangdut dan di atas panggung. Jadi kalau sudah dengar lagu dangdut itu bawaan nak bergoyang, happy, Cek Susan. Iya. Jadi aku nak make up, aku nak apapun itu ada soundnya tuh harus hidup lagu dangdut. Walaupun jadi kayak walaupun tidak dangdutnya kadang bosen ya dengan dangdutnya reggae yang ada dangdutnya. Iya. Jadi itulah tiap hari didengar Cek Susan. Apalagi sekarang kan banyak lagu-lagu jedek-jedek Nah, ya. jadi mood booster aku tuh naik. Iya. Bener ya pemirsa, kalau ngomongin tentang mood itu kadang-kadang kita kalau ngomongin lagu-lagu sedih kita melok sedih juga. Jadi melo gitu. Jadi terpikir yang ida-ida cak itu. Nah, jadi mending aku cari yang lagu happy, yang kato-katonya tuh bagus, positif. Bener, Itu kan bukan yang galau, sakit hati. Apa tidak mau aku Cek Susan? Iya, apalagi awal bulan Cak ini tidak mau Cak Enggak Susan. aku, iya bener. Kadang-kadang kalau sudah tanggal 20-an 5 ke pocok, Baru, pakai yang melo-melo. Iya, karena sesuai kondisi. Kondisi. Iya, bener, buntu. Iya sih, Kerjingoan kalau mau seneng dangdut tuh pengennya happy terus. terus. Banyak bekelakarnya Banyak. pemirsa ya. Mbak Sela kalau flashback kira-kira dari umur berapa sih yang memang ini kayaknya aku pilih untuk sebagai Penyanyi ini dangdut gitu ya? penyanyi dangdut lah. Itu tamat kuliah 2016. Justru aku tamat kuliah S1 itu aku malah ke Jakarta, aku cari di mana bisa menyalur ke bakat aku nih bisa menghasilkan uang. Wow, ada kemauan Ada artinya. kemauan, mau banget. Mau banget ya. Usaha pokoknya dari segala sosial media dulu sudah ada kan? Iya. Kayak lihat 2016 Instagram ya. 2016 kan sudah ada. Jadi tuh kayak lihat mano pokoknya manajemen yang bisa join gitu loh sama aku dan bisa publish aku, bisa bikin aku terkenal gitu. Jadi carilah satu-satu Cek Susan aku chat. Iya, banyak yang tidak dibales karena kan siapa sih ujung itu kan. Gadis mano ini? Iya. Nggak tahu. Gadis cantik mano. Iya. Tapi katain gubris pula deh. Dan akhirnya ada salah satu label yang setuju gitu, terus langsung bales, iya Sel kita ketemuan di Jakarta. Ya udah ketemuan langsung kontrak, itu langsung ngasih lagu Duda Menggoda. Au. Duda Menggoda di tahun 2016. Dan saat itu pasti masih single ya. Single. Wow. Itu dikasih lagunya atau memang ada sentuhan Mbak Selanya yang Langsung dikasih saat itu memang. Ini saya lagi tren tuh lagu Cak ini, itu nah kata orang label kan. Terus iya lucu juga. Kok harus lucu karena kan perdana nih mengeluarkan single. Jadi harus yang nyentrik dikit gitu. Mungkin dari judul, mungkin dari lirik kan. Akhirnya ya udah kita coba yuk Duda Menggoda itu. Sampai sekarang pun Cak Susan taunya itu memang Duda Menggoda. Saya itu ininya. Lagunya. Padahal sudah banyak nih lagu aku, sudah 12 mungkin dangdut. Wow, keren. Itu 2016 ya dapat label. Kira-kira berapa lama nyari yang sampai diterima label 2017 rilisnya Cek Susan. 2016 lah nyari, ya setahun lah kan. Setahun ya. Wow, berapa label yang nolak kira-kira? 5 mungkin. 5 ya. Iya. Sempat putus asa dak? Tidak, aku nih mana putus-putus asa, maju terus, pantang mundur. Nah, pemirsa, yang penting ada kemauan Yang penting ada kemauan, usaha, pasti ada jalannya Cak itu. Nah, terus kalau dari keluarga Cak mana waktu kita masih cerita yang lama ini yang 2016 sih, alangkah semangatnya saya lah kata sampai mama tuh jual emas. Wah, astaga. Sampai balik abis lulus kuliah aku balik ke Palembang, Ma, aku nih butuh dana sekian. Ya sudah aku jual emas dulu uji mama. Aku nak jadi artis mah pokoknya. Uji mama. Masya Allah. Oh ya sudah ujinya nak jadi artisnya uji dia kan. Ya sudah akhirnya support keluarga. Masya Allah. Gitu. Iya. Begitu rilis pun semua keluargaku datang itu. Kan rilis terus ada launching kan waktu itu Jakarta, semua keluargaku datang.
Oh. ngadarin launching adik-adik mama, kakak-kakak mama, saking antusias dan senengnya jadi artis. Oh, ini dia nah keluarga kita itu Wong kan. kita, wong Palembang Wong ya. Palembang kan. Iya. Anu betino Palembang ini cantik-cantik. Iya, ya. memang ndak nyala kok wong Palembang ini. Iya. Amalah teken tino Palembang. Nah, lengket tuh lah. Ndak acak ke ini. Ke Duda kota lain. menggoda ya. Duda menggoda. bener. Aduh. Nah, waktu itu memutuskan langsung tinggal di situ, stay Iya, di di Jakarta akhirnya. Oke, nah itu banyak sebenarnya nak diulik-ulik, Iya, nak dikepui ya. Mbak Sela ini pemirsa. Mbak Sela kita tahan dulu, Iya, kita bakal oke. balik lagi pemirsa Sudem yang nak lewat siko ini. Tetap bersama aku di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih di Halo Palembang dengan aku Cek Susan dan narasumber kita hari ini yang luar biasa, Mbak Sela. Oh, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol pemirsa tentunya dengan tema kita musik religi menyentuh hati lewat lantunan nada. Kita lanjut lagi Mbak Sela. Boleh. Tadi pokoknya di segmen pertama lah serunya nih kita ya. Iya. Ngobrolnya tentang perjuangan ya, bagaimana bisa keluarlah rilis lagu Duda Menggoda tadi. Duda Menggoda. Nah, kalau yang kedua itu apa tuh? Yang lagu kedua tuh dangdut ya? Iya, waktu itu. dangdut. PMS kalau nggak salah, ya pusing milih siapa. Oh, Jadi akhirnya dari ada yang milih tapi ya, ada yang Iya, terpilih ya. kita pilih dia, bukan dia milih kita. Bukan, ya? Iya. Akhirnya ada yang terpilih. Ada ya? yang terpilih dari Duda Menggoda, pusing milih siapa, karena kebanyakan jadi ngeluarin lagu tuh pusing milih siapa, akhirnya tuh keluarin lagi tuh maunya sama kamu. Akhirnya aku sudah menentukan dari banyak pilihan, pusing dulu milih siapa, akhirnya Iya. maunya sama kamu tuh baru satu tek aku pilih. Oh, dapatlah jodohnya di situ ya. Bener, tapi katanya bener bahwa penulis, terus tuh pencipta lagu, penyanyi, itu banyak mereka tuh menginspirasi, kadang-kadang balik ke mereka dewek Iya, tuh itu betul ceritanya loh. tuh. Itu betul loh, Mbak. Ada cerita enggak kalau Duda Menggoda itu? Aduh, banyak. Ada banyak Mbak cerita Duda Menggoda itu. Akhirnya Akhirnya ya tidak duda. tidak Duda ya. Nyari yang single Nyari yang tetep. single. Tapi karena ada itu tuh jadi pecah, kita tersuges ada kayak, Dudo-Dudo yang kok deketin. ngapa Dudo kamu yang deketin ini kan aku karena lagu aku nih Dudo. Nah, akhirnya udah coba lagu yang lain kan tentang cinta juga, terus akhirnya tidak Dudo lagi. Tidak Itu, dulu Mbak. lagi. Nah, kalau 2016 itu kan pasti ya namanya masih muda, masih gadis lah ya, baru tamat kuliah. Udah rasa malu gak sih kok senengnya dangdut gitu Tidak zaman sih, dulu Mbak. itu. Aku tuh tipenya tipe wong yang bukan gengsian. Maksudnya dalam karir ya. Iya. Bukan gengsian, tidak maluan kayak itu. Nah, jadi aku dengan prinsip aku gitu. Aku dengan kesukaan aku tidak mau pura-pura. Misalkan aku suka ya aku suka kayak itu. Dan kebetulan saat itu juga disarankan kan banyak temen juga menyarankan tuh kayak, "Sel, kalau dangdut duitnya lebih banyak. Kau bisa jobnya tuh di sini. Iya. Kalau pop mungkin lebih banyak persaingan segala macam." Oh ya sudahlah, kebetulan aku memang suka dangdut, terus memang kita niatnya nak cari Bener. kerjaan juga di situ, akhirnya ya sudah pilihlah lagu dangdut itu. Nah, itu hobi menjadi cuan ya. Iya. Terus dapat jodohnya juga dari situ. Iya. Ada kemauan tadi Dari ya. kemauan tadi. Nah, kalau lagu religi itu Rindu Allah. Rindu Allah itu liriknya tuh lebih cak mana tuh? Ya lebih kayak aku tuh merindukan Allah gitu. Nah, hanya Allah tuh lah yang aku sembah, maksudnya hanya Allah itulah yang aku ingat, dan hanya Allah itulah yang selalu menolong aku dalam keadaan apapun. Makanya aku makanya aku menyanyikan rindu Allah. Jadi aku tuh selalu rindu. Iya, sama mendekatkan Allah. diri lah ya kalau rindu Karena Allah. cuma Dia yang ingat kita. Bener-bener gitu. di saat kita lagi jatuh Iya. ya. Nah, itu. Terus kalau di bulan puasa ini Dewek, kita pengen denger lagunya tuh di mana sih, Mbak? Ada di YouTube aku Sela Official, lalu ada di digital platform semua YouTube, Instagram, TikTok, Ada semua galau ya? ada galau. Cari Sela Rindu Allah gitu. Oke. Nah, selain nyanyi ya, Mbak Sela ini kan aku cek Susan jengok juga
ada bisnis lain nih. Iya. Nah, boleh diceritakan sedikit apa kira-kira bisnisnya Mbak Sela? Bisnis aku itu jual baju. Oh, baju, brand dewe. Brand dewe, Wow, Selao. mantap. Apa nama brand apa namanya? Selao. Sela, oh Pokoknya tetap. Selao tidak boleh hilang. Iya, iya, iya. Uang iya. harus tahu Selao. Oh, tuh untuk apa sih Umi tuh sebenarnya penasaran nih. O tuh Oktaviani, Mbak. Tapi disingkat jadi OB, Selao. Oh, iya, Kan iya, iya, iya. katonyo, O tuh kan bulat dan Bulat. nggak pernah ada habis titiknya. Jadi Iya, kayak bener, nilai bener, bener. Cak bumi ya. Jadi kayak bumi nilai keberuntungannya tuh ndak kate titik dan ndak kate habisnya gitu. Jadi selalu ya ndak kate batasan. Muter gitu. terus ya. terus Muter lah. terus. Oh, mantap ya. Amin. Oktober. Oktober. Bernya apa? Beruntung. Beruntung, Iya, iya. berbahagia. Berbahagia. Wih, banyak dia pokoknya. Oh iya iya. Mbak, ngapa sih ada kepikiran pengen buat brand baju dewe? Aku suka fashion, Mbak. Oh, Aku oke. suka baju, aku suka tentang yang kekeren-kekerenan Iya, itu, iya, terus iya, iya. memodif-modifkan pakaian tuh aku suka. Jadi aku sekarang itu setelah jual baju malah nggak pernah beli baju. Pakai baju Aku dewe. pengen itu, aku jahit beli kain. Oh. Jadi kalau dulu aku boros shopping terus, kalau sekarang tidak, aku borosnya beli kain murah. Jadi Bener. dan aku tahu kualitas kainnya gitu. Kayak ke mall kalau lihat, wah bagus ya ini, wah aku bisa kok. Oh ini kain ini ya gitu. Oh, berarti sudah paham ya Paham dengan gitu. bahan-bahan Kayak itu. ini kan, aku kalau lagi Ramadan tuh aku jual abaya juga. Ada iya, kaftan-kaftan, iya. bisa Oh, jadi keren outer. ya. Ini kan mempromosi ya, tumpang ya. Keren ini. Iya 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 iya. Ya itu. Pasti tingginya ya, tingginya Iya. sesuai dengan Mbak Sela caknya tenggelam cak Susannya. Iya kebanyakan memang aku tuh jual all size ya itu Mbak Susan. Oh, oke. Jadi uang tuh masih motong. Tapi ini sudah punya plan untuk habis lebaran ya aku bikin juga yang produk ukuran badannya yang kecil juga. Kalau saat ini tuh all size. Oke, ini ada video lagu ya, pemirsa yang lagu Rindu Allah ya. Karena bulan puasa jangan gitu lagu yang pertama tadi ya. Jangan kaget terkejut. Oke. Oke, itu video klip Rindu Allah Iya, yang rilis Rindu tahun kemarin. Nah, ini kemarin di mana video klipnya? Ini di Jakarta di Hotel Hermitage. Oh, di Hotel Hermitage ya. Iya. Jadi berarti Mbak Sela nih ada tim produksi dewe ya? Ada. Luar biasa. Dan sekarang berdiri sendiri? Iya, sekarang sendiri. Label nggak pakai label. Tapi setelah berdiri sendiri ini ada nggak yang
menoleh-noleh, melirik-lirik untuk ngajak? Ada sih beberapa yang kayak Sel masuk sini be, masuk sini be. Cuma kalau kita masuk situ tuh kan kita kayak tidak bebas pertama. Kalau misalkan kita udah kegiatan juga kayak harus laporan juga kegiatannya ini apa. Oke. Terus mereka kan artisnya juga banyak. Belum tentu kita misalkan kontrak 3 tahun itu ada lagu terus kayak itu. Nah belum tentu Ada karena job kan terus misalnya. karena kan banyak antrian, terus belum tentu juga banyak job. Tapi kalau kita jalan dewe, mau kita per 6 bulan sekali, per 3 bulan sekali mau ngeluarin lagu, ya boleh baik gitu. Oh, oke. Ada nggak lagu yang dicipta ke Dewe, Mbak Sela? Banyak sih sudah, ada 3 lah yang aku ciptain sendiri, tapi aku belum rilis memang Mbak. Karena aku mau habisin lagu aku dulu. Sebenarnya ada lagu aku tertahan nih duo, pop 1, religi ini 1 harusnya, religi terbaru. Aku tahan dulu, maksudnya ini dulu keluar semua, baru lagu Dewe. Ada prosesnya enggak atau ada SOP-nya enggak, peraturannya enggak kalau kita nak nak buat lagu, Buat lagu rilis itu? ada SOP-nya pasti. Itu kan tadi kan kata ke Mbak Sel kan harus ngabisin dulu lagu yang lama. Nah, Sebenarnya itu seperti apa? SOP-nya tuh hanya tidak boleh dipakai orang lain, mungkin kan penciptanya juga tidak boleh di ini cuma itu SOP-nya. Tapi kalau untuk rilisnya itu tidak kata SOP. Bebas mau per bulan, per sebulan sekali boleh, tidak kata SOP-nya itu. Bebas ya, itulah lemaknya juga independen tadi ya, dia apa namanya berdiri sendiri tadi ya. Terus juga lebih pemasarannya ke mulut ke mulut atau enak ke gitu. itu ke sosial media ya. Sosial media, digital platform semua kita sama seperti kayak di label. Kita bisa jalan dewe karena kan banyak yang kita kenal. Ya kita hubungi baik. Iya benar. Nah, kalau baju tadi itu baju apa? ini jualan ini. Yang di video klip? klip? Video klip ini baju aku dewe galau. Aku jahit dewe khusus untuk video klip. Wow, keren ya. Produksinya dewe, baju dewe, penghasilannya dapat dewe. Itulah nikmatnya hidup sendiri, independen. Iya, bener-bener tanpa terikat sama yang lain ya. Iya, bener. Bener-bener. Cesan juga independen. Iya, sama kita nih. Cuma beda statusnya aku mak mana? Iya, beda status ya. Promosi status. Iya, promosi status ya. Iya. Nah, kalau Mbak Sela juga tuh di Jakarta kan khususnya kan banyak tuh saingan-saingan. Cak mana sih Mbak Sela manage-nya supaya tetap stabil lah dengan baik itu job. Sebenarnya kalau banyak persaingan tetap baik sih dengan prinsip aku ya. Namanya persaingan tuh pasti ada di setiap kegiatan kan. Tapi ya bisa-bisa kita mungkin berkarya terus berkaryanya dalam bentuk apa. Kalau aku kan tetap misalkan dangdut, ya tetap aku di dangdut kayak itu nah. Terus misalkan kayak mungkin ada jogetan apa spesial apa udah kate sih. Karena memang aku mengeluarkan karya aku keluar dari diri aku nyata gitu nah, bukan kayak apa gimmick atau apa Jadi kayak aku tetap berkarya terus baik sih. Jadi persaingan itu ya memang ada, tapi aku tidak takut kayak gitu. Tetap berkarya terus jangan hilang. Jangan sampai stop ya. Sampai stop, pokoknya berkarya terus. Untuk urusan terkenal tidak terkenal itu kan hoki-hokian juga ya. Jadi aku tidak pikir itu sih, aku tidak pikir yang kayak kaget aku keluarin lagu ini aku tidak terkenal apa tidak. Oh, bukan jingok yang bukan itu jingok ya? Itu memang aku seneng bae berkarya. Yang penting aku bisa dengar karya aku dewe gitu. Alhamdulillah sampai sekarang aku punya satu album nostalgia yang aku remake 12 lagu tuh jadi album. Terus 12 lagu juga aku sudah ada lagu dangdut tapi belum aku bikin album. Jadi udah banyak banget karya aku, Mbak. Oh, keren. Jadi Mbak Sela nih istilahnya karena hobi tadi. Karena aku hobi, bukan karena aku pokoknya aku harus terkenal, aku harus saingi dia. Nah, itu aku jadi stres kan? Iya, ambisi ambisinya ya terlalu. Kalau aku tidak sih. Kalau aku dapat rezekinya banyak, aku terkenal tuh berarti bagian dari aku bonus ya. Bonus. Tapi kalau untuk berkarya aku hobi gitu. Benar. Aku seneng kayak aduh karyanya banyak ini. Itu sih yang aku lihat. Berarti jiwa seninya tuh tinggi ya. Jadi aku selalu punya lagu baru tiap tahun. Bahkan lagu aku tuh ada 5 sekarang yang belum merilis. Insya Allah pengennya bikin album dangdut nanti. Dijadiin album, amin. Biar kaget didengar juga sama masyarakat Kota Palembang. Agak dijedak-jeduk sedikit. Iya, agak dijedak-jeduk sedikit ya. Karena masyarakat Palembang nih masih senengnya dengan jedak-jeduk itu. Lagu tadi tuh sebenarnya pop, slow. Iya. Dijedak-jeduk.
Pokoknya dijedak-jeduk ya. Dijedak-jeduk ke biar Uji Wong tuh buntu tuh tidak terasa. Iya. Pokoknya goyang, nggak tahu buntu apa tidak. Iya, pokoknya goyang Mbak Sela ya. Nah, Mbak Sela kalau dari Mbak Sela Dewi kan pasti banyak tantangan juga tuh. Adalah kadang-kadang bosen juga ya dengan ada nggak sih rasa cak itu? Ada sih sempat beberapa bulan ini aku agak sempat bosan. Makanya sampai ada lagu aku kan beberapa yang tidak tetik. Tapi ya udah aku istirahat dulu Mbak. Kalau aku emang lagi bosan ya aku istirahat dulu. Pengennya apa, cak itu ya udah aku lakuin dulu, cak itu sih. Tapi kayaknya balik lagi dia cak itu. Tidak hilang sih, kalau jiwa seni tidak mungkin hilang. Iya. Karena tadi ya cuan tuh pasti nyari Cuan tuh cuan. pasti benar. Tapi tidak terlalu ambisi. Iya. Apalagi sekarang kan sudah ada ayang. Sekarang sudah ada ayang, lah Iya, tua iya. pulo kan. Jadi yang jelas pada saat rindu dengan karya itu ado. Di sosial media ado. Kalau dari sosial media Mbak Sela Dewe biasanya lebih ke mana sih? Live dak? Kan kalau di Palembang kan pernah jingok nih. Di pucuk-pucuk Ampera. Nah, cak itu. Apa sih pendapat Mbak Sela? Iya, itu bagus sih. Sempat kemarin itu ada tim kayak kita kunjungi malahan. Ayo. Di Ampera itu nak melok nyanyi cak itu. Nah, cuma belum kesampaian cak itu. Menurut aku ya mereka hebat sih. Keren ya. Keren karena memang jiwa seni itu harusnya itu. Iya, Tidak kate malu. Apapun dilakuin kayak itu. Nah, karena hokinya uang seni itu biasanya dari situ. Dari kegigihan dia, dari semangatnya dia, kayak itu. Wow, keren. Jadi kalau misalnya pengen tahu ataupun pengen dengar suaranya Mbak Sela di acara tuh biasanya hubungi kemana? Hubungi langsung dong. Hubungi langsung ya. Langsung ada Instagramnya? Ada Instagram. Instagramnya apa boleh disebut? Ada Instagramnya selao.id. Nah kalau untuk religi nih, kita balik lagi ke religi. Cak mana sih Mbak Sela memilih, kan otomatis kan kita dikasih lagu nih, yang menciptain lagu tadi yang Rindu Allah tadi almarhum Anton Golok. Iya, Anton Golok. Nah pasti kan dibaca dulu, diresapi dulu. Nah dari sebagai orang seni itu seperti apa? Kita lihat lagu itu biar menyentuh hati masyarakat. Kadang pertama dari liriknya Mbak. Terus begitu kita dengar musiknya, kita nyanyi, tiba-tiba tuh memang dapat feel-nya dewek kaget dengan penyanyinya kayak itu. Terus kalau aku wongnya poinnya di lirik. Karena aku lirik tuh tidak mau yang sedih. Tidak mau yang kayak sakit hati apa takut. Dia takut balik ke aku kayak itu. Nah, jadi aku pengen kalau misalkan lagu dikasih lagu banyak, aku pasti dengerin liriknya dulu. Karena aku memang sudah ngomong sama Wong selalu penciptanya, aku liriknya nggak mau ya yang kayak ini. Aku maunya yang happy, walaupun sedih, ini kata-katanya, tapi yang musiknya jangan terlalu atau musiknya juga nak jedak-jeduk tidak apa-apa. Musiknya nak melo juga tidak apa-apa, asal liriknya itu bahagia. Melonya melo bahagia gitu. Itu yang pertama aku cek pasti. Oke. Dan itu pun si penyanyi boleh menolak ya kalau misalnya? Boleh. Boleh tapi nggak tahu kalau di label ya. Kalau jalan sendiri kita menolak karena kita kan beli. Iya. Karena kita kan beli, jadi kita harus sesuai hati kita, sesuai feel kita dapat dengan lagu kita itu. beli lagunya. Kita beli lagu dengan penciptanya. Oke. Kita lanjut lagi. Iya, boleh. Banyak yang nak lewat nih soalnya. Pak TV ini banyak iklannya. Banyak. Dan lamo ya. Pemirsa, kita bakal balik lagi dengan Mbak Sela dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang musik religi khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersamaku di Halo Palembang. Iya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Kita sudah masuk ke segmen terakhir. Jadi pemirsa yang ketinggalan segmen pertama, segmen kedua, ataupun pengen nonton ulasan yang lainnya bisa buka di YouTube kita. Atau yang lagi di jalan tidak sempat nonton bisa buka langsung live streaming Pal TV di YouTube ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk terlambat dengan namanya berita-berita update khususnya Kota Palembang.
kita lanjut lagi Mbak Sela. Boleh. Siapa yang di sini sudah dengar lagu Mbak Sela Rindu Allah ya, itu sudah bisa didengar di platform lain seperti YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Pokoknya ini kita harus dengar penyanyi wong Palembang nih, wong kita dewe. Iya, harus itu ya, Rindu Allah. Tadi sudah jenguk juga video klipnya. Mbak, kalau di luar kota lah ya, di Jakarta, di tempat-tempat yang itu. Kalau untuk persaingan tadi sudah. Nah, kalau lihat peluang nih, peluang baik dari segi sosial media. Nah, dari sosial media sosial media biasanya Mbak manfaatin untuk apa sih? Untuk ya mempromosikan itu. Jadi posting itu kan kita nge-branding diri kita kan. Mau itu lagu, mau itu jualanan aku, itu di sosmed aku pasti posting. Karena itu penting nian untuk nge-branding sesuatu. Kalau nyanyi Live juga, aku suka sekarang tuh live TikTok gitu kan. Jadi apa kata wong tuh komal ya. Iya. Sudah berapa kali juga aku gunain cak itu, terus aku dapat kayak gift gitu juga. Terus wah, ternyata enak banget cari duit. Itu kan ya. Iya itu jadi kayak bisa cari cuan, mempromosikan apa yang kita bisa gitu dari kita jualan baju, dari suara, dari apapun itu aku pasti posting di TikTok, di Instagram aku live. Terus kadang ya dapat cuannya juga dari situ, entah uang beli, entah uang kasih kayak gift itu. Jadi kayak aku pergunakan sangat banget itu. Wes keren. Jadi intinya pemirsa lebih lemak sekarang ini nyari duit lebih dibanding gampang zaman dahulu ya. Zaman dulu tuh kan pengen cari usaha harus cari tempatnya yang strategis. Iya benar. Modalnya agak besar. Kalau sekarang jual baju atau jual makanan, buka live duduk sambil buat makanan. Selesai. Taruh keranjang oren uji wong bisa langsung cari duit. Iya benar. Biasa. Cukup di rumah pun kalian bisa dapat. Nah, kalau dari segi kawan-kawan sekitar atau suami seperti apa itu melihat kegiatan Mbak Sela? Seneng kayak support gitu ya. Cuma memang suami sih yang agak kok gitu, kok live-nya harus berjam-jam. Ngapain? Emang sama siapa? Ya sama semua orang lah, orang nonton. Emang ngapain ada laki-laki nih? Ya ada laki-lakinya memang. Tapi kan ya itu orang yang nonton. Pemirsa Iya pemirsa itu. Oh gitu ya, harus berjam-jam gitu. Iya. Emang gitu. Cuma agak ini aja dia agak shock ya. Karena kan nggak tahu kan. Mungkin jaraknya berbeda ya umurnya ya. Jadi bedanya suami agak sedikit tidak melihat sosial media ya. Jadi agak kurang ngerti ya. Iya, main dia sosial media tapi memang agak bukan yang tipe gaul gitu Mbak tipenya. Jadi ini beda 8-9 tahun. Oh. Ya beda 8 pas tahun. Ya nyarinya pas. ya. Memang nyarinya yang tua biar diayomi gitu. Iya. Karena aku udah galak ngayomi. Iya benar-benar. Aku maunya diayomi aja. Walaupun kita wanita independen, kita juga butuh sandaran. Iya. Butuh belayan, sandaran, nggak mau lagi. Iya. Maunya di servis, nggak mau Benar. Makanya saya sebenarnya yang penting berkarya, nggak perlu nggak perlu aku cuan, yang penting aku berkarya. Nah pemirsa, jadi dari situ kita sudah lihat bahwa wong yang sudah mampu ya, dan wong yang sudah punya istilahnya untuk ekonomi pun sudah mencukupi, tapi masih harus semangat untuk cari duit. Iya benar. Nah, melek sayang, kemana kamu? Jangan diem sayang, jangan duduk baik, tidak dapat apa. Iya. Kemana kamu? Jangan duduk. Jangan duduk Ada yang laki sudah pejabat, masih. Ada usaha lah di mana-mana, tapi ternyata 24 jam dia masih live TikTok, jualan. Bayangin. Aduh, tertampar lah ini ya. Tertampar lah itu kita. Apalagi tadi dengar flashbacknya Mbak Sela sampai mama jual emas untuk usaha. Benar. Dan artinya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Iya benar. Yang penting kita tuh jangan pernah berhenti bermimpi, berusaha ya kan. Terus melangkah, ada baik nanti dari 10 usaha atau 5 usaha yang kamu tekuni pasti adalah salah satu. Nggak mungkin semuanya tuh gagal. Wow. Pasti ada salah satu Tuhan kasih kemudahan, di sini jalannya. Nah itu makanya kita tuh disuruh terus melangkah. Kayak ketemu titik nemunya di sini aku nih ternyata yang cocok dan rezekinya di sini gitu. Dan jangan pulau halu gawe wong rame gawe yang cak ini kita melok nak melok pulau. Padahal rezeki kita sudah diatur. Di situ. Kita tadi jadi tukang pempek ya. Iya, tukang pempek. Kami tukang pempek juga loh Cek Susan dari dulu.
Usahanya tukang pempek kaki nyingok wong jual semen nak jual Nah, semen pulo. pulo. Nah, itu bingung Cek Susan kayak. Lain porsinya lain tadi. Lain, Nah, fashionnya itu. lain. Kita lagi ngomongin semen. Kaget pempek laju ini. pempek tadi itu buatnya dari semen. Nah, mak ngegit patah. Pemirsa, dari lagu religi kita ngomongin pempek dan semen. Itulah kreatif Nian berarti Iya, kami nih. kreatif nih anak kita hari ini pemirsa ya. Nah ini Mbak Sela sudah di penghujung acara, tidak terasa iklan tadi sudah, ngobrol-ngobrol sudah, pengalaman ini sudah kita ambil juga intisarinya, dan sekarang boleh Mbak Sela kasih lagi motivasi ataupun harapan himbauan buat remaja-remaja, generasi-generasi muda biar lebih semangat lagi. Iya, Silakan, jadi Mbak. pesannya untuk semua yang sedang berusaha di luar sana, teruslah bermimpi, teruslah berjuang, teruslah bertumbuh, teruslah melangkah. Nggak apa-apa mulai dari nol, karena sesuatu yang dari nol itu biasanya bisa jadi lebih besar dari yang saat ini gitu. Jadi benar, usaha itu tidak akan ada yang gagal. Dari 10 usaha yang kalian kerjakan, tidak mungkin semua 10 itu kalian gagal gitu loh. Pasti ada salah satu yang kalian merasa, oh ini yang tepat, oh ini yang rezeki aku gitu loh. Yang penting jangan mudah menyerah, terus bermimpi, terus berjuang, terus berusaha. Terima kasih. Luar biasa Mbak Sela, sekali lagi terima kasih Iya, waktunya. sama-sama. Terima kasih juga. Bisnisnya, bajunya Amin, lancar amin, dan amin, terus amin. mengeluarkan album, terus Amin. berkarya jangan sampai bosan. Sukses terus. Amin. Terima Thank kasih you, Mbak Sela. terima Dan kasih. pemirsa, tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Sela dengan tema kita musik religi menyentuh hati lewat lantunan nada. Jangan kemana-mana pemirsa, terus saksi ke Halo Palembang dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 merapat jam 10 pagi. Cuma di PAL TV memang punya kita. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.